dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin, mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. PSSI resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Kepastian itu diungkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach STY selama ini. Hubungan saya sangat baik dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki, ujar Erick. Tetapi tentu dinamika dari timnas ini perlu menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang baik dan implementasi yang lebih baik, ujar Erick. Lebih lanjut, Erick memastikan Shin Tae-yong sudah mendapat pemberitahuan dari PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengenai pemecatannya. Pak Sumarji sudah bertemu Coach STY tadi pagi, sudah terima surat menyuratnya. Nanti tentunya ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir dan saya ucapkan terima kasih, ucap Erick. Shin Tae-yong sebenarnya masih memiliki kontrak dengan PSSI hingga 2027. Kapten Timnas Indonesia, yakni Jay Idzes, terpantau memberikan kalimat perpisahan nan haru kepada Shin Tae-yong yang baru saja dipecat dari jabatannya sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Pengganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia pun akan diumumkan pada 12 Januari 2025 mendatang. Dipecatnya Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia tentu mengundang banyak reaksi dari berbagai pihak, termasuk kapten skuad Garuda, yakni Jay Idzes. Lewat Instagram pribadinya, tampak Jay Idzes mengucapkan kata-kata perpisahan haru kepada Shin Tae-yong atas kebersamaan mereka di Timnas Indonesia. Coach, terima kasih untuk semua kenangan yang kita buat di Timnas. Kita menulis sejarah bersama dan aku akan merayakan semua momen yang kita punya, tulis Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes kepada Shin Tae-yong. Tak cuma Jay Idzes yang dibuat bersedih, fans Timnas Indonesia maupun netizen juga dibuat haru dengan berpisahnya Shin Tae-yong. Terpantau banyak warganet maupun fans Timnas Indonesia yang membanjiri Instagram Shin Tae-yong untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada sang pelatih yang berjasa bagi skuad Garuda, Patrick Kluivert Santer. Jadi pengganti Shin Tae-yong, tapi rekam jejaknya meragukan. Satu nama yang santer muncul sebagai pengganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia ialah mantan striker Belanda, Patrick Kluivert. Timnas Vietnam tampil sebagai juara Piala AFF 2024 usai mengandaskan Thailand 3-2 di leg 2 final Piala AFF 2024 pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Vietnam secara agregat unggul 5-3 atas Thailand. Namun keberhasilan Vietnam meraih titel juara Piala AFF 2024 harus dibayar mahal. Striker andalannya, Nguyen Xuan Son, mengalami patah kaki pada laga tersebut. Penyerang berdarah Brasil bernama Asli Rafaelson ini langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ketika pertandingan memasuki menit 32, Nguyen Xuan Son melakukan tusukan dari sisi kanan penyerangan timnas Vietnam. Namun, penyerang 27 tahun ini tiba-tiba terjatuh karena permukaan lapangan yang tidak rata. Tak lama setelah jatuh, Nguyen Xuan Son langsung berteriak sambil memegangi kakinya. Wasit asal Korea Selatan yang memimpin pertandingan, Ko Hyung Jin, langsung meminta tim medis memberi perawatan kepada Nguyen Xuan Son. Kondisi ini tentu sangat disayangkan, mengingat Nguyen Xuan Son belum genap 1 bulan memperkuat timnas Vietnam. Ia baru kelar mendapatkan paspor Vietnam pada Oktober 2024 dan baru bisa menjalani debut saat Vietnam menjamu Myanmar di matchday keempat Grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu.
21 Desember 2024. Cederanya Nguyen Xuan Son mendapat sorotan para netizen Indonesia. Beragam komentar pun dilontarkan warganet tanah air. Masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia entah akan dipertahankan atau dipecat, bakal diumumkan hari ini, Senin siang WIB. Dalam informasi yang dirilis, PSSI akan mengadakan konferensi pers terkait rencana baru timnas Indonesia di tahun 2025. Di tengah isu pemecatan Shin Tae-yong, PSSI dikabarkan akan mengadakan pertemuan dengan pelatih legendaris asal Belanda, Louis van Gaal, pada Februari 2025. Menurut informasi yang didapatkan pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, pertemuan ini sudah dirancang PSSI. Namun, apakah Louis van Gaal yang akan menggantikan posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia belum jelas kepastiannya. Terlebih, Louis van Gaal sudah tidak muda lagi dan beberapa kali memutuskan pensiun sebagai pelatih karena terkendala kesehatan. Jika pertemuan dengan PSSI benar adanya, paling memungkinkan adalah menjadikan Louis van Gaal sebagai direktur teknik PSSI. Uniknya, sekira 12 tahun lalu, Louis van Gaal pernah ditawari menjadi pelatih timnas Indonesia oleh jurnalis tanah air. Momen itu terjadi di sesi konferensi pers pasca laga uji coba timnas Indonesia versus Belanda yang digelar di SUGBK pada 7 Juni 2013. Menarik menanti kepastian masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia hari ini. Satu yang pasti, timnas Indonesia membutuhkan pelatih jempolan dan federasi yang sehat demi meningkatkan performa skuad Garuda. Momen mesra ditunjukkan Elkan Baggett dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di mana keduanya tampak berpelukan erat. Momen tersebut tercipta beberapa tahun lalu, saat Shin Tae-yong dan Elkan Baggett masih memiliki hubungan harmonis sebagai pelatih dan pemain. Dalam video singkat yang diunggah akun TikTok @girlslove.zip, Shin Tae-yong kerap memberi pelukan ke para pemainnya. Akan tetapi saat memeluk Elkan Baggett, Shin Tae-yong menunjukkan gestur gembira dengan melompat dan memeluk anak asuhnya itu. Tak hanya itu saja, dalam beberapa potret yang ada di video tersebut, tampak Shin Tae-yong juga kerap merangkul Elkan Baggett dengan hangat saat menonton pertandingannya. Momen keakraban antara Shin Tae-yong dan Elkan Baggett sendiri bukanlah hal yang mengejutkan bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, bek berusia 22 tahun itu bisa dikatakan adalah pemain keturunan pertama yang hadir di skuad timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Sayangnya, keakraban ini kini tak terlihat lagi di antara Shin Tae-yong dan Elkan Baggett seiring adanya konflik di antara keduanya. Kini banyak pendukung timnas Indonesia yang meminta Elkan Baggett untuk meminta maaf ke Shin Tae-yong dan melakukan rekonsiliasi agar bisa lagi berseragam merah putih. Apalagi timnas Indonesia membutuhkan suntikan tambahan di sektor belakang untuk bertarung memperebutkan tiket kelolosan ke Piala Dunia 2026.